Perkenalkan, nama saya Kalman. Saya dari jurusan Pendidikan Ilmu Kesehatan dan Rekreasi, kelas PJKD dengan NIM 2203015001000. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi psikososial. Nah, apakah itu psikososial? Psikososial adalah definisi dari psikososial adalah hubungan dinamis antara aspek psikologi dan sosial, di mana masing-masing saling berinteraksi dan mempengaruhi secara berkelanjutan. Nah, terus ada 8 perkembangan psikososial dalam teori yang didefinisikan oleh Erikson. Harapan, keinginan, tujuan, persaingan, ketelitian, cinta, perhatian, dan kebijaksanaan. Nah, orang yang memiliki kondisi psikososial yang baik atau sehat dilihat dari beberapa tanda berikut. Pertama, memiliki perasaan yang baik, positif terhadap diri sendiri, merasa nyaman, berada di sekitar orang lain, mampu mengendalikan ketegangan dan kecemasan, mampu menjaga pandangan atau pikiran positifnya dalam hidup, memiliki rasa syukur terhadap apa yang dimiliki dalam hidup, bahkan untuk hal sederhana sekalipun, mampu menghormati dan menghargai alam dan lingkungan sosialnya. Nah, terus 7 prinsip dukungan psikososial. Nah, pertama itu bagian integrasi dan siklus, terus penanggulangan bencana, terus mengembalikan masyarakat kehidupan normal dan mencegah dampak yang berlebih lanjut, atau informasi dari sekolah, edukasi reaksi normal dan dalam situasi abnormal diberikan bersama program bantuan bencana lainnya, medis, logistik. Setiap petugas memiliki keterampilan teknis dasar. Dukungan sekolah psikososial diberikan secepat mungkin dengan prinsip transparansi dan perdebatan masyarakat dalam konteks budaya lokal perlu didukung oleh tenaga profesional kesehatan mental. Nah, adapun perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial yang pertama itu lahir kurang dari 1 tahun atau kepercayaan versus kecurigaan dasar. Nah, anak belajar untuk percaya dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dan mengembangkan perasaan tidak berharga. Anak yang menerima pengasuhan yang tidak konsisten akan mengembangkan ketidakpercayaan pada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu anak 1-3 tahun atau otonomi versus mau dan ragu. Anak belajar untuk merasa puas dengan menguasai tugas dirinya, seperti makan, memakai baju sendiri, dan berusaha untuk memisahkan dari ketergantungan dengan orang tua. Mereka belajar untuk menyesuaikan dengan peran sosial. Anak yang tidak secara sadar berusaha mandiri akan merasa ragu dengan kemampuan yang dimilikinya untuk bertindak dan mengembangkan rasa malu. Nah, terus anak 3 tahun sampai 6 tahun, inisiatif versus rasa bersalah. Nah, setelah berusaha untuk mandiri, anak akan mengembangkan inisiatifnya untuk bermain pura-pura dengan kawan sebaya dan menerima tanggung jawab seperti pekerjaan rumah, meskipun hal ini dapat memicu perasaan bersalah. Rasa bersalah berlebihan akan menghambat inisiatif anak mengatasi krisis ini dengan belajar mengembangkan inisiatif dan kebutuhan orang lain atau orang tua. Nah, terus anak 7-11 tahun, ketekunan versus rasa rendah diri. Nah, anak harus menambah keterampilan menyelesaikan tugas yang lebih rumit, sukar interaksi dengan teman sebaya, dan permasalahan akademik. Anak yang tekun akan berhasil atau sukses dan mengembangkan rasa mumpuni dan keberdayaan diri, sedang yang tidak menguasai di tahap ini akan mereka rendah diri dan mereka dari aktivitasnya. Nah, terus anak 12-18 tahun, identitas versus kebingungan peran. Di masa remaja berusaha mencari jati diri dan identitas diri, terutama dengan masyarakat di mana mereka tinggal, agar dalam pencairan ini akan menimbulkan kebingungan identitas diri, akan mengalami kesulitan dalam membina hubungan dan intimasi, sehingga akan menimbulkan perasaan terisolasi dan kesendirian. Nah, terus ke dewasa awal. Nah, intimasi versus isolasi. Orang dewasa berjuang untuk membina hubungan dan mencapai cinta kasih dengan orang lain. Kegagalan pada tahap remaja dalam menentukan identitas diri akan mengalami kesulitan. Nah, terus ke dewasa, generatif versus stagnasi. Pada tahap ini, apa yang telah dihasilkan oleh seseorang, kewajiban untuk mengasuh anak, produktivitas dalam bekerja menjadi tolak ukur seseorang, sedang yang gagal akan merasa stagnasi.
terus yang terakhir yaitu lanjut usia atau integritas versus kehilangan atau kehampaan. Nah, usia lanjut merupakan masa pernyataan ego jika menyikapi apa yang telah diraih pada masa sebelumnya sehingga ada rasa kepuasan batin. Adapun yang tidak akan merasa kecewa dengan apa yang belum sempat dilakukan dan merasa hilang atau hampa. Nah, itulah tadi presentasi saya. Mohon